Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau, insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema orang yang mendapati jalan kebahagiaan. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua Allah catat sebagai tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan bahas tema kita, orang-orang yang mendapati jalan kebahagiaan. Ada doa yang selalu kita panjatkan agar kita bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Doa itu kita sangat hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir setiap hari kita panjatkan itu. Nah, di pagi hari ini kita akan bahas itu dari surat Al-Ankabut ayat 69. Yang pertama, saya ingin juga muqaddimah ayat ini. Ibadah atau amal soleh sudah banyak kita lakukan dan mungkin akan banyak kita lakukan. Nah, berkaitan ibadah itu, amal soleh itu ada perintah Allah bagaimana kita melakukannya. Salat, kemudian berzikir, menuntut ilmu, baca Quran. Amal-amal itu seharusnya bagaimana kita melakukannya. Dalam surah tersebut Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita bahas ini. Walladzina, dan orang-orang jahadu. Kalau kita mendengar kata jihad, maka mungkin yang terbayang di kepala kita itu orang-orang yang berperang kalau mendengar kata jihad. Tapi tidak selamanya seperti itu kata jihad itu. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad. Makna pertama. Makna berikutnya, orang-orang yang jahadu di sini yang bagaimana? Orang-orang yang mengerahkan segala kemampuannya. Jadi beramal soleh, apapun amal soleh itu, pertama kita lakukan dengan mengerahkan segala kemampuan kita. Kita lihat yang pertama, misalkan sholat. Banyak orang yang sholat, tapi apakah ketika sholat mereka sudah mengerahkan segala kemampuannya ketika sholat? Ada orang bertakbiratul ihram, ada yang asal mengucapkannya, tapi ada yang mengerahkan segala kemampuannya. Allahu Akbar, dia kerahkan segala kemampuannya. Ada yang Allahu Akbar sekedarnya. Amal apapun lakukan dengan mengerahkan segala kemampuan kita. Ini makna jahadu. Contoh begini Bapak Ibu, persiapan sholat. Kita bandingkan persiapan sholat dengan persiapan seseorang akan menghadiri resepsi pernikahan. Lebih serius mana mempersiapkannya? Apakah akan sholat atau akan menghadiri resepsi pernikahan? Banyak orang yang mau menghadiri undangan itu persiapannya luar biasa. Milih batiknya, milih celananya, milih kainnya. Apalagi perempuan, ibu-ibu itu mau resepsi, luar biasa itu persiapannya. Bandingkan dengan persiapan kita ketika sholat. Jahadu, persiapan sholat pun lakukan dengan mengerahkan segala kemampuan kita, dan itu ada nilai pahalanya. Allah tahu niat kita, Allah tahu persiapan kita ketika akan sholat. Semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak, orang yang mau berangkat menghadiri resepsi itu tadi luar biasa persiapannya. Bandingkan ketika seseorang mungkin akan sholat. Sebelum menghadiri undangan itu bisa setengah jam persiapannya. Tapi mau sholat, lihat persiapannya. Jangan sampai terjadi mau sholat subuh, persiapannya tidak serius seperti persiapan mau kondangan. Ada jemuran kecil, di situ nyampur sejadah, mukena, sorban, kain. Subuh karena persiapannya kurang, buru-buru
asal ambil. Niatnya mau ambil sorban. Begitu sampai di masjid yang dibawa apa? Mau kena istrinya. Jahadu, kata Allah, kamu mau menghadapku, persiapanmu bagaimana? Mau kondangan luar biasa, mau sholat, jahadu, lakukan seluruh kemampuan kita ketika akan sholat, dan itu Allah nilai sebagai ibadah kita. Ini yang pertama ya. Berikutnya juga, kalau kita makna jahadu yang kedua, tadi kan pertama mengerahkan segala kemampuan. Makna jahadu yang kedua, ketika beramal soleh, lakukan dengan sungguh-sungguh. Salat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Zikir, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini makna jahadu. Kita sudah berzikir, kita sudah salat, maaf, kita tambah tua nih. Kita tingkatkan apa? Amal soleh itu dengan jahadu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Contoh Pak, orang berzikir banyak, tapi beda-beda. Ada yang sungguh-sungguh, subhanallah, subhanallah. Ada yang subhanallah, 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 sambil ngantuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita di ayat ini, semua amal soleh kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan di hadapan Allah itu beda nilainya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama Pak, di majelis ilmu, maaf, menghadiri majelis ilmu, orang tuh sudah hadir banyak, alhamdulillah. Tapi ketika hadir duduk, itu macam-macam Pak. Bukan di sini ya. Ada yang dia mengerahkan isi kepalanya, matanya, telinganya untuk mendengar, memahami. Kita bicara umum ya. Jahadu, duduk di majelis ilmu sudah, tapi jahadu, kerahkan segala kemampuanmu, kata Allah. Otaknya mencerna, kupingnya mendengar, matanya melihat, jahadu. Di majelis ilmu, lakukan dengan sungguh-sungguh itu menghadirinya. Makanya di Quran itu ada laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mengingatkan nih, laha ma kasabat, ma kasabat, ma alif mad, sebelum kaf tidak ada alif tambahan nyelip. Tapi ketika wa 'alaiha, ma ada alif nyelip, wa 'alaiha ma panjang alif, maktasabat. Apa bedanya? Laha ma kasabat, sekecil usaha apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun, bereskan mukena, bereskan kainnya, bereskan sejadahnya ketika akan salat, laha ma kasabat, semua Allah balas dan catat itu Pak. Wa 'alaiha maktasabat, ini berkaitan dengan amal buruk. Sekecil apapun amal buruk kita, maka Allah akan membalasnya. Nah, bedanya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat apa? Untuk amal kebaikan sebenarnya itu mudah kita lakukan. Untuk amal yang sia-sia,
amal yang kurang baik, amal tidak baik itu persiapannya lebih sulit. Lebih sulit mana? Duduk berpikir main catur atau duduk mendengar berpikir majelis ilmu? Lebih sulit mana, Pak? Lebih sulit mikir main catur duduk atau lebih sulit duduk di majelis ilmu? Main catur setengah mati itu mikir, tapi orang lihat dia kerahkan segala kemampuannya, udah begini udah begitu, kopi 3 gelas, rokok udah sebungkus, berpikir keras. Lihat, beda ketika duduk di majelis ilmu, tidak seberat itu mikirnya, Pak. Nah, jadi sekecil apapun daya juang kita, ketika beribadah Allah semua akan mencatat dan membalasnya. Ini duduk di majelis ilmu juga perlu jahadu, kesungguhan kita. Berikutnya saya ambil contoh apa lagi? Saya suka bilang yang pernah saya katakan mungkin. Sebelum sholat itu kan kita disunahkan kumur pada saat berwudu. Jahadu, kumur itu sunnah. Tapi lihat cara orang berkumur beda-beda. Ketika berkumur jahadu, kerahkan segala kemampuanmu. Contoh, ada orang berkumur wudu, maaf, masuk ke mulut, itu bukan kumur, itu meludah. Jahadu, Allah melihat usaha kita. Ketika berkumur, kita masukkan air, putar kiri, putar kanan, atas bawah. Tuh, maaf. Yang kumur banyak, yang jahadu. Ini biar nggak ngantuk ya, Pak. Soalnya hujan tuh tadi. Jadi kumur banyak, tapi yang jahadu mungkin nggak banyak, Pak. Ini ayat ini, amal soleh sudah kita lakukan, perintahnya jahadu, lakukan dengan sungguh-sungguh, Pak. Nah, tadi kan kerahkan segala kemampuan, lakukan dengan sungguh-sungguh, jahadu, siap menghadapi kesulitan ketika kita beramal soleh. Banyak orang yang mengerahkan segala kemampuannya, sungguh-sungguh melakukannya, tapi terkadang tidak siap menghadapi kesulitan. Jahadu, beramal soleh, harus siap menghadapi kesulitannya, Pak. Nanti ganjarannya apa? Orang yang bisa seperti ini, yang bisa jahadu ini, ganjarannya apa? Siap menghadapi kesulitan. Mohon izin Bapak Ibu, sulitkah duduk di majelis ilmu? Bu, sulit nggak Bu duduk di majelis ilmu? Tidur ya Bu? Sulit nggak Bu duduk di majelis ilmu? Benar. Matanya nggak sulit tuh ngeladenin matanya. Siap menghadapi kesulitan. Habis subuh, bismillah, ada kajian, hadir Jangan kita pikir sudah kita kerahkan segala kemampuan, niat sungguh-sungguh mau nyimak, ternyata jangan dipikir tidak ada kesulitannya. Pas begitu duduk,
Apa sulitnya? Mata ini luar biasa sulitnya, Pak. Sulit untuk melek. Makanya kalau bisa sebelah-sebelah, saya pernah bilang tuh, merem sebelah dulu, kasih kesempatan tidur, udah beres nih, gantian sebelah sini merem. Jadi amal soleh apapun harus siap menghadapi tantangannya, kesulitannya. Berat nggak Pak Mata? Berat ya. Coba ya. Coba dibandingkan nih. Hadir ke majelis ilmu, mau berangkat, hujan. Waduh, hujan lagi nih. Ya, mau berangkat subuh kan, hujan lagi. Siapa? Tanya pengurus, Ustadz Ahmad Sofari. Waduh, ngantuk lagi nih dia. Hujan nih, hujan. Ada tantangan di situ. Ada kesulitan bagi sebagian orang. Akhirnya nggak jadi berangkat. Niatnya sudah ada, sudah bangun, sudah siap, tiba-tiba hujan. Nggak jadi berangkat. Tidak siap menghadapi kesulitan. Gampang Pak ngetesnya. Hal yang sulit bisa menjadi mudah, yang mudah bisa menjadi sulit. Bagaimana kita mempersepsikan dan cara menghadapinya. Contoh, kita balik. Kita ditelepon sama kakak kita, Dek, besok ambil uang ya sebelum subuh. Subuh jam berapa? Misalkan jam 4.21. Sebelum subuh lah, jam 4 ke rumah, ambil uang 5 juta. Kenapa? Saya mau berangkat ke airport. Jam 4:30 harus sudah berangkat. Ambil ya uang 5 juta ke rumah. Taikin deh 10 juta ambil ke rumah saya, kata kakaknya. Mau berangkat, hujan. Apakah berangkat terus? Berangkat terus. 10 juta. Hal yang rasanya berat, tadinya mau berangkat hadir majelis ilmu, hujan, terasa berat, ada kesulitan di situ. Ternyata kesulitan itu menjadi hilang kalau di matanya di 10 juta. Apa maksud saya? Nih ada kelanjutannya nih nanti. Kalau orang yakin akan ganjaran Allah yang lebih besar, maka hal yang sulit bisa menjadi mudah. Tadi dilihat di kepala 10 juta. Hujan yang tadinya menyulitkan bisa menjadi mudah karena terbayang 10 jutanya. Nah, ketika beramal soleh, siap menghadapi kesulitannya. Ini makna jahadu. Walladzina jahadu. Semoga ya kita bisa meningkatkan amal soleh kita, ya salat kita, ibadah kita yang lain, zikir kita, semua lakukan dengan jahadu. Kerahkan segala kemampuan kita, lakukan dengan sungguh-sungguh melakukannya. Baca Quran juga begitu. Ada orang yang baca Quran asal baca Quran, tapi ada yang sangat serius membaca Quran, sungguh-sungguh dia melakukannya. Bapak ibu semua hafal Al-Fatihah, ambil yang ujungnya saja. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berapa harokat dotnya Bapak Ibu? 6. Apakah semua orang baca Fatihah dotnya 6 harokat pada saat waladhdallin? Enggak semua. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
dhalin. Ada yang baru, bukan di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru 3. Baca Quran, kerahkan segala kemampuan, dan itu akan Allah nilai. Ibu-ibu yang suka baca Yasin, Bu, Yasin sinnya berapa harokat? Berapa, Bu? 6. Kita berapa harokat baca Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berapa tuh? Baru 3. Yasin 6 sinnya. Yasin. Kerahkan segala kemampuan kita, sungguh-sungguh melakukannya. Itu nanti menghadap Allah. Fina berikutnya nih, walladzina jahadu fina. Apa maksudnya ini? Fina itu di sisi kami. Maknanya apa? Yang tadi berusaha 6 harokat, fina, tersimpan di sisi kami, kata Allah. Yang kumur-kumur, goyang kiri gini kanan, putar atas bawah ketika kumur, fina, tersimpan di sisi kami, kata Allah. Aku catat semuanya. Fina, sebentar lagi kamu akan dapatkan balasannya. Kenapa sebentar lagi? Bapak Ibu, sholat berjamaah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Baca Quran kita sungguh-sungguh, itu sebentar lagi akan kita lihat balasannya. Kok sebentar lagi? Ada yang umur 70 di sini. 60? 60 banyak. Umur Nabi berapa? 63. Sebentar lagi fina. Andaikan sekarang umur 60, terus wafatnya 61 tahun, dia wafat, sebentar lagi kamu akan lihat semua jeripayahmu, sungguh-sungguhmu. Sebentar lagi kamu akan lihat dan kamu akan rasakan, kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya. Sebentar, Pak. Yang 100 jarang umur kita. Kan begini, pengennya kita ketika kita bekerja, di kepala kita kalau karyawan itu kan misalkan 1 bulan tanggal 25, pengennya cepet-cepet tanggal 25, itu waktunya gajian. Orang buruh harian, mingguan, pengennya 1 minggu cepet itu. Kenapa? Dia akan tahu dapat balasannya sebentar lagi. Umur kita berapa sekarang? Maka sebentar lagi kita akan dapatkan balasan itu. Balasan apa? Usaha kita, sungguh-sungguh kita ketika sholat, berzikir, duduk di majelis ilmu, semua sebentar lagi akan kita dapatkan balasannya. Walladzina jahadu fina. Ini yang semoga jadi ada perbaikan andaikan ada kekurangan dalam ibadah kita. Jadi saya ingatkan lagi, kita sudah beribadah, sudah beramal soleh, tapi yang mungkin kita tingkatkan, kita kerahkan segala kemampuan kita, sungguh-sungguh melakukannya dan siap menghadapi kesulitannya. Sebentar lagi Ramadan, ya, Ramadan. Banyak orang baca Quran. Banyak orang baca Quran. Ada istilah tadarus Al-Quran. Nah, Ramadan itu biasanya orang
mengejar khatam selesai berkali-kali. Pengen Ramadan menyelesaikan Quran khatam 3 kali, 2 kali. Biasanya kesulitannya ada. Baca Quran ini bukan jamaah sini ya, mungkin jamaah yang lain. Biasanya baca Quran cepet ngantuk tuh. Apalagi Ramadan. Cepet ngantuknya. Beda dengan scroll handphone. Sampai 1 jam tuh nggak ngantuk-ngantuk tuh. Quran baru berapa menit udah mulai itu. Nah, jadi ketika baca Quran sungguh-sungguh bacanya, tapi begitu kita ngantuk berat, jangan dilanjutkan baca Qurannya kalau ngantuk. Berhenti baca Quran ketika mengantuk. Kenapa demikian? Kalau dilanjutkan nanti bisa salah huruf, bisa salah panjang pendek, akhirnya artinya berubah. Begitu ngantuk berhenti. Tapi repot kalau ngantuk melulu, berhenti melulu ntar. Nah ini yang berkaitan dengan baca Quran nanti saat Ramadan ya. Berjamaah ada kesulitannya. Ada. Udah berdiri kadang-kadang imam kan beda-beda. Ya Pak ya Bu ya, imam beda-beda. Ramadan, taraweh, waduh imamnya ini lama banget. Kalau yang ini imamnya nih nggak siap. Kita sudah sholat, ada imam bacanya agak lambat, panjang, jangan sepanjang sholat menyesali. Coba tadi nggak tarawih di sini, ini imam lama banget. Ada kesulitan mungkin di situ. Terus nikmati sholat kita. Nah ini berkaitan dengan sholat tarawih berjamaah ya. Berikutnya makna jahadu kembali sebelum Vina saya lanjutkan. Ketika kita mengendalikan hawa nafsu, walladzina jahadu, mengendalikan hawa nafsu itu termasuk marah. Kerahkan segala kemampuan kita untuk mengendalikan marah kita. Sekuat tenaga kita kendalikan amarah kita. Makanya ada seorang sahabat minta pesan kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, ausini wahai Rasulullah, wasiyati aku, minta wasiat. Apa jawab Nabi? La tagdob, jangan marah. Besok begitu lagi, ya Rasulullah, ausini, wasiati aku pengen dengar pesanmu. Sama hari kedua, la tagdob, jangan marah. Hari ketiga, ausini, wasiati aku, jawab Nabi, la tagdob, jangan marah. 3 hari minta wasiat kepada Nabi, jawabannya sama, jangan marah. Kenapa? Kalau sudah marah, maaf, tangan bisa melakukan yang dilarang Allah, kaki bisa melakukan yang dilarang Allah, mata bisa melakukan yang dilarang Allah ketika marah. Kerahkan segala kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu marah kita. Tangan nggak nampar, kaki nggak nendang. Bisakah mata kita menunjukkan kemarahan? Bisa nggak Pak? Bisa. Melototnya,
dipelototin aja. Lihat orang-orangnya lewat, nggak nampar, nggak nendang, tapi diliatin. Wah. Yang nggak enak apa? Pas masuk masjid, sama-sama ke masjid, orangnya lewat, masuk ke masjid dipelototin juga. Nah nih, jadi kendalikan, kerahkan segala kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu amarah kita. Ya ketika kita bersahabat, bertetangga, ini karena mohon maaf, kita ini banyak kehilangan akhlak, Pak. Kehilangan akhlak kita. Di satu sisi kita senang, bersyukur, masjid banyak, musola banyak, tapi mohon maaf, masjid musola terbangun bagus, akhlak itu banyak yang porak-poranda, berguguran. Lihat Pak, saya selalu mengatakan bagaimana kita orang Islam terkadang di jalan, di masjid dia sholat, di jalan maki-maki orang, di jalan mulutnya kecewa, keluar kata-kata kotor, ya, karena nggak bisa mengendalikan. Nah, Bu, apa ibadah yang paling lama, Bu? Menikah. Kita semua udah paham. Ibadah paling lama itu nikah. Langsung jawabnya ya. Berapa kali nikah, Pak? Satu. Baru satu. Ada kata baru nih, ya. Ibadah sholat tadi subuh mungkin sekitar 10 menitan, kan gitu ya. Isya juga, maghrib juga, zuhur juga, kita mungkin 10 menit. Tapi kalau nikah, begitu saya terima nikahnya, kawinnya si Anu binti si Anu, mas kawin mobil Pajero, dibayar tunai. Wah udah amin, pengen lagi Bu, amin. Begitu dia ijab kabul, saat itu dia sudah mulai ibadah berumah tangga sampai akhir hayat dia, sampai dia bercerai. Semoga tidak bercerai. Mohon maaf, nikah udah berapa lama Pak Samsudin? 35 tahun beribadah rumah tangga dan akan terus beribadah berumah tangga. 35 tahun Pak. Yang lebih mungkin ada, itu ibadah paling lama. Nah ketika beribadah ini, lakukan dengan sungguh-sungguh juga kita berumah tangga. Tanggung jawab masing-masing lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang tidak siap. Jahadu, siap menghadapi kesulitan. Berumah tangga terkadang tidak siap menghadapi kesulitan. Suaminya pulang bawa duit banyak, senyum selebar-lebarnya. Suaminya nggak bawa duit, pulang dicemberuti. Bukan ibu-ibu sini Bu ya. Berumah tangga itu ibadah paling lama ya. Siap menghadapi kesulitan. Jangan sampai ada istilah yang suka saya bilang, ada uang abang, tidak ada uang abang. Masya Allah. Makanya kalau sudah umur seperti ini, jangan sampai rohmahnya hilang. Kan sakinah, mawadah, warohmah.
Mawaddah itu di awal, ya di awal Pak, masih menggebu-gebu cintanya di awal. Sekarang udah tua, udah senior, tinggal rohmahnya nih. Rohmah itu rasa nggak tega, rasa sayang, rasa kasihan. Rohmah, kemana ya si bapak, pakai si, kemana ya si bapak, biasanya udah pulang, jangan-jangan nih jatuh di jalan, jangan-jangan nyasar nih. Itu rohmah. Jangan sampai, pernah saya bilang mungkin bodo amat mau pulang kayak mau enggak kayak, nah ini rohmah udah hilang nih. Itu kita tak pertahankan, itu paling lama itu, dan semua Allah catat sebagai amal soleh kita. Kendalikan hawa nafsu. Banyak orang yang ya berumah tangga tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, marah-marah bisa bercerai, ya. Mengendalikan hawa nafsu, adakah kesulitannya, Pak? Ada. Mengendalikan nafsu marah itu ada, kesulitannya ada. Contoh ya, saya pernah bilang mungkin orang yang marah itu yang punya darah tinggi, tensinya naik karena marah. Yang punya asma kumat karena marah. Punya jantung bisa jatuh karena marah. Ada kesulitannya. Supaya kesulitan itu berakhir, ketika kita emosi, kita marah, maafkan yang mengecewakan kita. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin wal ghaiz wal afina 'anil nas wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Ciri orang takwa itu, Pak, mudah memaafkan orang lain, apalagi anak istri kita. Anak istri kita, saudara kandung kita, orang tua kita, mungkin yang pembicaraannya mungkin terkadang kurang pas. Makanya di Quran, sebesar apapun kekeliruan orang tua, anggap tidak pernah ada. Itu wa qul lahuma qaulan karima. Tafsirnya diantaranya, andaikan orang tua pernah berbuat salah dengan anaknya, anggap tidak pernah ada kesalahan orang tua. Nah ini jangan sampai menahan bertahun-tahun karena masalah warisan. Nah. Udah ngantuk belum, Pak? Kita lanjutkan. Belum suruk ya, belum ya? Belum, Pak. Ntar lagi ya, Pak. Selanjutnya, tadi kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang beramal soleh, mengerahkan segala kemampuannya, sungguh-sungguh melakukannya, siap menghadapi kesulitan, semua tersimpan di sisi Allah. Sebentar lagi akan kita lihat dan kita dapatkan balasannya. Lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjuki mereka, kata Allah. Allah kasih petunjuk kepada orang yang amal solehnya tadi nggak main-main. Lanahdiyannahum, Allah kasih petunjuk. Saya kasih analogi begini. Ada orang bertanya Masjid An-Nur,
di pinggir jalan sana, jalan raya sana. Bapak ketemu di sana. Orang bertanya ke Bapak, Pak, tahu nggak Masjid An-Nur? Oh, tahu Pak. Nanti Bapak lurus, belok kanan sedikit, belok kiri sedikit, lurus terus. Nanti Bapak akan ketemu Masjid An-Nur. Bapak sudah kasih petunjuk. Bisakah orang itu masih kesasar? Masih bisa. Masih bisa. Google Map aja kadang-kadang depannya empang. Beda dengan begini. Pak, tahu nggak Masjid An-Nur di pinggir jalan sana? Oh, saya tahu. Bapak mau ke sana? Iya. Nanti Bapak lurus, belokkan dikit, belok kiri, lurus Pak, ketemu. Oh, tapi begini Pak. Daripada Bapak repot, ayo saya antarkan langsung ke Masjid An-Nur. Allah bukan hanya menunjuki, tapi menghantarkan langsung orang itu sehingga mendapati jalan kebahagiaan, jalan ketenangan, jalan kedamaian. Bagi yang amal solehnya jahadu, baru dapat itu dia. Kalau manusia tadi bisa saja orang masih kesasar, tapi kalau Allah bukan hanya ditunjuki tapi diantarkan sehingga dia dapat hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini salah satu jawaban kenapa orang yang suka berzikir, sudah sholat, ada masalah, KO, terguling-guling dia, meratap-ratap dia. Sudah berzikir, ada masalah, nggak tenang. Kenapa? Belum jahadu melakukannya. Belum jahadu melakukannya. Ada masalah zikir. Apa ya? Oh ya, subhanallah, 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 subhanallah. Kan katanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau zikir kataannya di Quran tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis ketipu. Habis ketipu sama teman 20 juta bisnis. Dibawa kabur. 10 juta. Wah, kan ya Allah, bertahun-tahun bersahabat, dipercaya, nggak nyangka saya zikir tenang. Katanya kan tenang kalau zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah tuh zikir. Duduk lagi selesai zikir. Kecewa lagi. Sedih lagi, kebayang lagi. Kenapa? Zikirnya belum jahadu. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah itu arti. Apa makna subhanallah? Di Quran ada subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah untuk menyakiti kita dengan takdirnya. Duit hilang 20 juta itu takdir Allah. Kita sudah hati-hati, sudah ikhtiar supaya nggak ketipu. Ketipu juga itu takdir Allah. Jangan berkata mungkin itu lebih baik. Masih bilang mungkin sama takdir Allah. Begitu hilang itu yang terbaik. Kenapa? Takdir Allah tidak mungkin salah. Itu subhanallah. Jadi dia ngerti, dia kerahkan otaknya apa makna jahadu. Dia resapi makna subhanallah. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan juga, memahami makna zikir yang kita baca. Jadi lanah diyannahum subulana.
kami akan tunjuki mereka, kata Allah. Kami antarkan mereka subulana ke jalan-jalan kami, jalan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, rela menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini juga ya Pak, Ibu, kita bersyukur ya, orang kalau kita sudah mulai dekat dengan Allah, alhamdulillah. Tapi semakin kita dekat kepada Allah, itu semakin berat ujian kita, karena kita mau naik kelas. Jadi orang mau naik kelas itu diuji ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu dia berkata, ya Allah, semoga Engkau memberi petunjuk kepadaku tatkala aku dihina, dan memberi petunjuk kepadaku tatkala aku dipuji. Banyak orang yang dihina, dia bisa bertahan, dia bisa sabar, tapi terkadang begitu dia mendapatkan kemuliaan, kesenangan, dia tidak bersyukur. Ya, sekarang kan fenomena orang-orang yang sudah pensiun, dekat kepada Allah. Alhamdulillah Pak, bagus itu. Tapi ujian lebih berat begitu kita sudah mulai aktif ibadah, rajin ke masjid, rajin ke musola. Itu ibadah kita sudah bagus, itu ditambah lagi dengan ujian berat lagi. Ujiannya kemarin nggak sholat, sekarang sholat. Kemarin di kantor mungkin ada orang yang riba, dia tinggalkan. Di kantor suka bikin markup, dia tinggalkan. Nyadar dia, rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin berjamaah. Itu nanti godaannya lebih berat lagi. Apa godaannya? Ujub dan riya. Ujub, merasa udah soleh, udah bangga, lebih dari yang lain. Nah, ini gawat ini. Makanya Syekh Abdul Qadir dia berdoa begitu, ya Allah, berikan aku petunjuk tatkala aku dihina, berikan aku petunjuk tatkala aku dipuji. Khawatir dia ketika dia bahagia, ketika senang, nggak lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini subulana, Allah berikan dia menemukan jalan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Berikutnya terakhir ayat ini, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu lama'a, senantiasa pasti membersamai. Kita pengen Allah bersama kita. Maknanya bersama Allah dengan kita apa? Memberikan bantuannya kepada kita. Itu ketika Allah membersamai kita, lama'a, Allah selalu kasih bantuan ke kita. Lama'a, Allah kasih rahmat kepada kita. Bagi siapa? Bagi muhsinin. Siapa muhsinin Pak? Ada Pak Muhsin di sini? Ada. Siapa muhsinin? Ada orang tanya, kenal nggak Bapak yang itu? Oh kenal. Orangnya gimana? Baik. Kalau Bapak yang itu gimana orangnya? Yang itu baik banget. Yang itu baik. Yang itu baik banget. Muhsinin ini yang baik banget orangnya Pak. Allah akan membersamai orang-orang yang berbuat sangat baik. Orang yang sholat banyak, tapi yang mengerahkan kebaikan sholat itu dengan mengerahkan kemampuan sungguh-sungguh itu jarang mungkin. Sedekah baik, tapi cara orang sedekah mungkin beda-beda.
Boleh Pak, kita sedekah, kita punya ponakan yatim. Dek, tolong ya, ini ambil ke rumah, ada untuk untuk biaya bayar uang kuliah tambahan. Ambil ya dek, ini 5 juta dari paman. Ambil tuh ponakan kita. Pahala enggak? Pahala. Tapi Pak Muhsinin, Pak Muhsin ini, aduh itu keponakan, uang kuliahnya kayaknya kurang. Telepon, gimana uang kuliahnya? Masih kurang paman, om. Oh gitu. Bukan dipanggil ponakannya, dia datangi. Assalamualaikum, nih buat tambahan biaya kuliah. Dua-duanya dapat pahala. Tapi yang kedua yang datangi langsung itu yang muhsinin, yang baik banget, pahalanya jauh lebih besar. Dua-duanya pahala tapi beda pahalanya. Kalau Ramadan, Idul Fitri, ada saudara, kita ada waktu, kerahkan kemampuan kita, datangi Pak, nggak ada halangan kok. Orang tua kita, adik kita, ya, datangi. Walaupun kita telepon dapat pahala, paranin nih, dapat pahala lebih besar. Kita datangi, serahkan langsung, itu muhsini. Nah ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kemudian juga bisa mengamalkannya. Ada yang mau disampaikan, silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan kalau ada. Baik, saja untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, sepertinya nggak ada Ustadz, dicukupkan saja. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hamdalah sama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.